Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Diska Ruziantika, 12 IPA 1. Saya di sini akan mempresentasikan PPT materi novel yang telah saya buat. Apa sih itu novel? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian novel ialah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Dilansir dari Encyclopedia Britannica 2015, novel merupakan sebuah narasi prosa yang diciptakan dengan panjang yang cukup dan kompleksitas tertentu. Nah, jadi novel itu salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Kisah di dalamnya merupakan hasil karya imajinasi yang membahas berbagai tokoh. Udah tahu kan pengertian novel itu apa? Jadi sekarang apa sih ciri-ciri novel itu? Ciri-ciri novel secara umum. Yang pertama, pada umumnya novel terdiri dari 400 halaman atau jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Yang kedua, menggambarkan suasana. Yang ketiga, alur cerita kompleks. Kalian tahu gak sih alur cerita kompleks itu apa? Jadi, alur cerita kompleks adalah alur yang ada harus mencakup keseluruhan cerita. Tidak boleh ada bagian cerita yang tidak berhubungan. Yang keempat, cerita sebuah novel panjang atau banyak kalimat yang diulang. Serta yang kelima, durasi membaca cukup lama. Ciri novel yang kedua adalah ciri-ciri novel angkatan 20 dan 30-an. Yang pertama adalah mempunyai tema masalah adat serta kawin paksa. Yang kedua, umumnya berisi kritikan terhadap adat tempo dulu. Yang ketiga, tokoh yang diceritakan dari muda sampai meninggal dunia. Yang keempat, mempunyai bahasa yang kaku dan statis. Yang kelima, bahasa yang santun. Keenam, mempunyai konflik disebabkan oleh perselisihan dalam memilih nilai kehidupan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan kata-kata yang berlebihan. Kalian tahu gak sih contoh novel 20 dan 30-an? Yang pertama ada novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz yang bercerita tentang Hanafi, pemuda Minangkabau yang berada di tengah pendidikan dan lingkungan hidup orientasi barat. Kedua ada novel Robert Anak Suraparti karya Abdul Muiz yang menceritakan riwayat hidup Suraparti yang diangkat budak oleh seorang Belanda yang bernama Edelmoor. Ketiga, ada novel Siti Nurbaya karya Marat Rusli yang menceritakan cinta remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah, dan Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Meringgi agar ayahnya hidup bebas dari hutang. Ada ciri-ciri novel remaja. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, kebanyakan bertemakan mengenai pertemanan atau persahabatan dan tentu percintaan. Kedua, bahasa digunakan juga bahasa sehari-hari yang digunakan oleh remaja. Ketiga, selebihnya sama dengan ciri novel umum yang tadi sudah dijelaskan. Contoh novel remaja. Jadi, yang pertama ada novel Apapun Selain Hujan karya Orizuka, kedua ada Tomodachi karya Wina Effendi, dan ketiga ada Dilan karya Pidi. Nah, sekarang mari kita bahas tentang struktur novel. Apa saja sih struktur novel itu? Jadi, struktur novel itu ada 6. Yang pertama, abstrak, yaitu ringkasan isi cerita pada bagian awal cerita dalam novel. Kedua, ada orientasi, yaitu bagian penjelasan tentang latar, waktu, serta suasana, dan kadang juga berupa pembahasan penokohan. Ketiga, ada komplikasi, yaitu urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat, dan adanya sebab maka mengakibatkan munculnya peristiwa lain. Keempat, ada klimaks, yaitu puncak konflik. Keenam, ada resolusi, yaitu yang memunculkan solusi pada masalah dalam novel. Keenam, yang terakhir ada koda, yaitu bagian akhir novel. Setelah mengetahui pengertian, ciri, serta struktur, mari kita bahas jenis-jenis novel. Jadi, jenis novel itu ada 3. Yang pertama, jenis novel dengan berdasarkan nyata atau tidaknya peristiwa. Apa saja sih yang termasuk novel ini? Jadi, ada novel fiksi, yaitu karya sastra novel yang tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Kedua, ada novel non-fiksi, ialah karya sastra novel yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, yang kedua ada jenis-jenis novel berdasarkan genre ceritanya.
Ada novel romantis, ialah novel yang menceritakan kisah atau cerita mengenai kasih sayang atau cinta. Kedua, B, yaitu novel horor yang menceritakan kisah atau cerita mengenai hal yang sangat menyeramkan serta menakutkan. Tiga, ada novel komedi yang menceritakan kisah atau cerita mengenai hal-hal yang lucu. Keempat, ada novel inspiratif menceritakan kisah atau cerita inspiratif. Jenis novel yang terakhir yaitu jenis-jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Yang pertama ada novel teen lead, ialah novel yang berisi mengenai remaja. Kedua ada novel song lead, ialah novel yang diambil dari sebuah lagu. Ketiga ada novel chick lead, ialah novel yang berisi mengenai perempuan muda. Dan terakhir ada novel dewasa, ialah novel yang berisi mengenai cerita orang dewasa. Unsur-unsur novel yaitu pertama ada unsur intrinsik novel. A. Tema. Pokok permasalahan yang terdapat di dalam karya sastra novel yang telah dibuat oleh penulis. B. Penokohan, pemberian watak atau karakter kepada para pelaku dalam sebuah cerita. C. Alur, suatu rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Tahap alur tersebut meliputi pengenalan, penampilan masalah, pemunculan konflik, puncak ketegangan, peleraian, dan penyelesaian. Alur tersebut dibedakan menjadi dua bagian, yaitu alur maju serta alur mundur. D. Gaya bahasa. Alat utama menulis dalam menjelaskan, mengilustrasikan, menggambarkan, dan juga menghidupkan cerita dengan secara estetika. E. Latar atau setting. Penggambaran terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah cerita meliputi waktu, tempat, dan suasana. F. Sudut pandang. Suatu penempatan diri pengarang atau penulis. G. Amanat. Ialah sebuah pesan yang disampaikan. Yang kedua ada unsur intrinsik novel. 1. Sejarah atau biografi. Pengarang, umumnya sejarah atau biografi penulis novel, sangat berpengaruh pada jalan cerita yang terdapat dalam sebuah novel. 2. Situasi dan kondisi zaman. Secara tidak langsung ataupun langsung akan berpengaruh pada hasil karya sastra novel. Analisis unsur kebahasaan teks novel. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Contoh, ibuku, meski waktu itu masih remaja, tapi sudah bermain musik sama orang-orang yang sudah tua dan keren, seperti Uwak Gito Rolis, Kang Deddy Stanza. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contoh, menjelang Cap Gomeh yang akan datang dalam beberapa hari ini, masyarakat Tionghoa berharap akan turun hujan besar disertai halilintar yang berkepanjangan. Selanjutnya, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contoh, Nata menyemprotkan percikan air dari selang untuk menggodanya, dan Niki berteriak kecil. Dia segera melupakan hiasannya yang hancur untuk membalas Nata dan menarik analisa bersamanya. Dan banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contoh, dia cerita tentang bisnis perhotelan keluarganya. Sejak kecil, dia sering ikut papinya traveling ke luar negeri, belajar tentang perhotelan dan seluk-beluknya. Selanjutnya, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, dia sudah memikirkannya matang-matang, memainkan pel sebagai jenis skenario yang mungkin terjadi, menggunakan banyak dialog. Contoh, mau gak? Mau apa? Nyamuk. Kataku baliknya. Iya, kamu satu, aku satu. Di sini juga banyak. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, suasana, atau tempat. Contoh, terus rumahnya luas banget, sampai ada satu ruangan khusus untuk memamerkan lukisan antik punya nyokapnya. Sekali lihat juga tahu harganya ratusan juta rupiah. Nah, yang terakhir saya akan membahas nilai-nilai dalam cerita. Yang pertama ada nilai moral, yaitu suatu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau juga kepribadian seseorang, baik itu baik ataupun tidak. Nah, yang kedua nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Ketiga, ada nilai budaya, adalah suatu konsep masalah dasar yang sangat penting serta juga mempunyai nilai dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, ada nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan seni serta juga estetika dalam sebuah karya sastra.
Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang tepat. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.